Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Akanda Haji Rahmat Hidayat, Sarjana Hukum, anggota DPR RI fraksi 8, yang juga membawahi Komisi 8 fraksi PDI Perjuangan yang membawahi bidang pendidikan. Al-Mukarram Akhin Al-Aziz Profesor Dr. Syed Agil Al-Idrus, para pejabat sipil TNI dan Polri yang saya hormati, Bapak Kopertais Wilayah Mataram, yang saya banggakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara. Tua itu lupa, tapi tidak menyadari dirinya tua. Beserta seluruh sivitas akademika yang saya hormati, saya muliakan para wali wisudawan, orang tua wisudawan, Bapak Ibu sekalian yang hadir dengan penuh kebanggaan pada kesempatan ini. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mantan Kakanwil Kementerian Agama, dan mohon maaf satu persatu tidak saya sebut namanya, banyak yang mulia, banyak yang terhormat di sini. Dan yang paling kita banggakan pada hari ini adalah para wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara yang berbahagia. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan tahniah, ucapan selamat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara yang di usianya ke-15, didirikan tahun 2007, telah berhasil mewisuda mahasiswanya yang ke-10, terdiri atas 4 prodi sebagaimana tadi kita dengarkan bersama alumni-alumninya. Ada yang cum laude, ada yang sangat memuaskan, alhamdulillah. Yang kedua, ucapan selamat kepada para wali santri, wali wisudawan yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya menjadi sarjana strata S1 SPD I. Dan juga tentu kepada adik-adik sekalian para wisudawan, wisudawati yang telah berhasil menamatkan studinya pada kesempatan ini, alhamdulillah. Saya ingin membacakan untayan puisi sedikit pada para wisudawan, wisudawati. Wisuda itu pertanda prestasi. Setiap prestasi pasti membanggakan, menimbulkan emosi dan keharuan, karena di balik itu ada semangat dan tekad yang kuat melampaui halang rintang, onak dan duri dalam perjuangan. Kalian adalah orang-orang yang hebat, dihasilkan oleh perguruan tinggi yang hebat, dan tentu akan menjadi pengabdi yang hebat pada masyarakat. Kalian adalah orang-orang terhormat, dihasilkan oleh perguruan tinggi terhormat,
dan tentu akan menjadi orang-orang terhormat dalam barisan-barisan orang yang dihormati. Harapan kita demikian. Ketika masa kuliah, hadirin sekalian, seperti ulat dalam kepompong. Setelah diwisuda seperti ini, kalian adalah rama-rama, kupu-kupu yang indah berterbangan di alam raya. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan pesan pertama kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara agar dapat meningkatkan kualitas semua perangkat yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Bukan hanya sarana prasarana, tetapi juga sumber daya manusianya. Insya Allah, Pemda akan siap untuk bersama-sama dengan Palapa Nusantara untuk memajukan perguruan tinggi ini agar memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat kita. Kalau hanya sekedar sarana prasarana, Prof. Agil, insya Allah di akhir masa jabatan saya ini tahun 2023, Prof, bulan September tahun 2023 yang akan datang, saya sudah bercita-cita untuk memberikan sumbangsih kepada Palapa Nusantara berupa peluasan lahan di sebelah kanan ini. Berapa luasnya nanti kita tidak tahu, berapa luasnya, berapa kemampuan Pemda. Dan disitulah nanti Kanda Rahmat Hidayat membangun gedung yang megah sebagai kolaborasi antara Pemda dengan DPR RI, DPR Republik Indonesia. Yang kedua adalah mari didik anak-anak kita ini, mahasiswa kita ini dengan jangkauan yang jauh ke depan, karena mereka berbeda di mana alam kita hidup pada masa lalu dan masa kini. Dulu ketika saya kecil, setiap hari Jumat sama dengan Kanda Rahmat itu, sama kita semua di depan kelas kita tuh berdiri kita berjajar, periksa kuku oleh guru kita. Sisi pedang kukunya sekedip, ada penggaris belik, ceret, bakat, ada yang luka. Ketika saya mengadukan ke rumah kepada orang tua kami, Pak, tadi saya dipukul oleh guru karena kuku hitam, bukannya mendapat pembelaan, tapi justru mengatakan, nah, anak mata memberikan malu kepada orang tua. Begitu kata orang tua zaman dulu. Tapi jangan bicara seperti itu di zaman sekarang. Perbedaan perlakuan di dunia pendidikan kita begitu berbeda antara masa lalu dengan masa sekarang. Ketika anaknya kena bekas pukulan guru, apakah di kakinya, di tangannya berbekas, si anak melaporkan kepada orang tuanya, maka orang tua langsung bereaksi, batik jauh nah, anak sekolah, ambe guru no. Begitu katanya orang tua zaman sekarang. Oleh karena itu, bekalilah mahasiswa-mahasiswa kita ini dengan pendidikan yang jauh menjangkau masa depan, bukan dengan alam kekerasan seperti pada masa lalu, tapi dengan penuh kebijakan, dengan penuh kedewasaan, dengan penuh ilmu pengetahuan kita akan mendidik anak-anak kita. Karena jurusan semua ini adalah pendidikan agama Islam, pendidikan guru, madrasah ibtidaiyah, manajemen pendidikan, dan guru PAUD. Semuanya adalah guru. Bekalilah mereka ini dengan pendidikan yang bisa menjangkau masa depannya dengan baik, agar bisa mempraktekkan ilmunya dengan baik, agar bisa mengharumkan nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa juga di hadapan masyarakat kita dengan baik. Yang kedua adalah kepada para wisudawan. Wisudawan itu adalah sarjana. Saya ingat almarhumlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional kita.
yang dulu diinisiasi pengusulan pahlawan nasionalnya adalah oleh Kanda Haji Rahmat Hidayat. Jadi sampai dengan bergelar pahlawan nasional, banyak usaha, banyak ikhtiar, banyak pihak yang terlibat untuk menjadikan beliau pahlawan nasional. Dan saya masih ingat, inisiatif pertama itu adalah datangnya dari beliau, baru disusul oleh yang lain-lain. Bukan untuk memuji di hadapan beliau, tidak, tapi itu faktanya. Mungkin beliau bisa bercerita nanti lebih panjang lagi. Beliau mengatakan sarjana itu adalah sirajun lana. Ma makna sirajun lana? Mana Pak Sirajun Nasihin? Doktor Sirajun Nasihin. Alhamdulillah, dari Jerowaru bisa menghasilkan doktor di tengah keprihatinan, bisa menghasilkan doktor. Luar biasa, salut saya. Karena itulah saya ikut juga menjadi mahasiswa ingin mengikuti jejak beliau. Alhamdulillah. Sirajun lana itu artinya adalah lampu penerang di malam yang gelap. Jangan sekali-kali sarjana itu menurut Al-Maqurrah diartikan dengan syarrun ja'an lana. Artinya kejahatan, kegelapan menghampiri kami, keluarga para wisudawan. Jadilah sarjana yang sirajun lana. Oleh karena itu, pesan lebih lanjut adalah tadi disitir oleh Pak Profesor Agil, orang tua kita ini sudah berjerih payah. Tahu dah jerih payah? Wah, jerih ya payah lagu. Dengan segala ikhtiarnya, berupaya seoptimal mungkin membiayai anak-anaknya agar bisa menjadi sarjana, meningkatkan kualitasnya. Jika orang tuanya tamatan SD, maka anaknya adalah tamatan SMA, itu ideal. Jika orang tuanya tamatan SMA, anaknya sarjana, itu ideal. Tapi yang tidak ideal adalah orang tuanya sarjana, anaknya tamatan SMA. Orang tua kita ini sudah berjerih payah, berikhtiar seoptimal mungkin. Oleh karena itu, berikanlah kebanggaan kepada orang tua kita ini, kebanggaan yang prima dari anak-anak yang berhasil menjadi wisudawan, wisudawati pada hari ini. Jangan lagi orang tua kita ini direcokin dengan urusan-urusan yang kecil, urusan kita. Karena kita sudah sarjana. Kadang-kadang perguruan tinggi 23 di Lombok Timur, Kanda Rahmat, 23 perguruan tinggi di Lombok Timur, setiap tahun itu menghasilkan sekian banyak sarjana. Kadang-kadang sarjana itu kerjanya hanya ngukur jalan, ketuk, ketik, hilir, mudi, lama-lama biasanya sendiri, terus lama-lama ada yang dibonceng di belakangnya, terus lama-lama memberatkan orang tua. Belum punya penghasilan lalu minta kepada orang tua untuk menikah, memberatkan orang tua, hidup lagi di lingkungan orang tua. Nah, Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, sarjana itu lepas dasi berbakti kepada negeri. Jangan berpikir bahwa hanya dengan berdasi kita bisa mengabdi kepada negeri. Tidak. Dengan lepas dasi pun kita bisa mengabdi kepada negeri ini. Bapak Ibu sekalian, membuat orang tua kita bangga, seperti tadi ditandakan oleh Profesor Agil. Barangkali saya ingin menambah Pak Prof, kenapa Nabi kita itu mengatakan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali Nabi itu mengatakan ibumu tempat berbakti dahulu, baru bapakmu. Kenapa? Saya melihat Pak Prof, paling tidak ibu-ibu itu mengeluarkan 6 cairan sampai anaknya besar. Cairan pertama namanya ovum, bibit bayi. Setelah itu kemudian selama 9 bulan 20 hari kita berada di dalam rahim ibu kita. Asupan gizi dari ibu kita, itu cairan yang kedua. Cairan yang ketiga, ketika kita lahir ada darah di situ. Cairan keempat, apa yang disebut dengan
apa yang melancarkan kelahiran itu? Ketuban, air ketuban. Cairan yang keempat itu air ketuban. Jika seorang ibu cairan ketubannya sudah tidak ada, sudah pecah, bayinya masih ada di dalam, maka pasti akan terjadi operasi sesar. Cairan ketuban. Yang keempat adalah, yang kelima adalah cairan keringat, cairan susu selama 2 tahun. Bayangkan cairan susu selama 2 tahun, bro. Yang keenam adalah cairan keringat ketika kita dini hari merengek, menangis. Yang pertama bangun adalah ibu kita, keringatnya menetes, tapi beliau dengan sabar. Sementara si mama-mama ini kan uras anaknya, urus ini sedina arak sedina nanti. Begitu kita. Dan yang ketujuh adalah cairan air mata. Ketika di malam hening, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan anaknya agar bisa menjadi orang yang terhormat, orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. 7 cairan itu yang melebihkan perempuan dengan laki-laki. Sementara laki-laki pertama sperma, yang kedua keringat, yang ketiga mungkin air mata, barangkali juga tidak dikeluarkan air mata. Bayangkan 7 banding 3. Oleh karena itulah wajar ummuka. Oleh karena itu adindaku semua, berbaktilah kepada orang tua, karena hanya dengan doa orang tua itulah kita akan menjadi orang yang berharkat, bermartabat dalam kehidupan kita. Jangan berikan orang tua kita beban lagi setelah Anda menjadi sarjana. Jangan berikan orang tua kita masalah lagi setelah kita dijadikan sarjana. Jangan berikan mereka beban lagi setelah sekian banyak beban mereka pikul sampai dengan kita menjadi sarjana ini. Berikanlah mereka senyum, berikanlah mereka kebahagiaan, berikanlah kepada mereka kebanggaan dari seorang anak kepada orang tuanya. Insya Allah doa mereka akan tertuju juga kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang terhormat di atas permukaan bumi ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena masih banyak sambutan yang lain. Dan mohon maaf Pak Ketua, selesai ini saya langsung barangkali atau menunggu kadar rahmat dulu lah, karena pesawat saya jam 1 menuju ke Jakarta. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.